Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain ke aku lewat sosial mediaku. Nah, di sini ada salah satu pertanyaan yang menarik ya, yang pengen aku diskusiin bareng teman-teman di tahun 2022 ini. Aku bikin video ini sekarang bulan Agustus. Jadi ada pertanyaan begini, Kak, apakah CV itu harus ditulis tangan? Kak, apakah CV itu boleh ditulis tangan? Kak, apakah CV itu di zaman sekarang tulis tangan itu masih oke? Apakah ditulis tangan itu akan meningkatkan kemungkinan untuk dipanggil ke tahap selanjutnya pada saat kita melamar kerja? Inti pertanyaan dari rekan kita itu ini, satu ini ya gitu. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini, mungkin ada yang menghadapi zaman di mana banyak sekali lowongan pekerjaan yang dikirimin lamaran, dikirimin CV dengan cara ditulis tangan, dan teman-teman akhirnya mendapatkan pekerjaan itu. Oke. Tapi mungkin ada teman yang, hah, emang CV tulis tangan? Zaman kapan? Ada yang kayak gitu mungkin? Oke, kita bahas aja ya. Jadi CV dengan cara ditulis tangan ini bisa kita temui kayak beberapa tahun yang lalu, kayak lebih dari 5 tahun yang laluan lah gitu. Zaman-zaman aku masih kuliah itu masih lumayan banyak tuh CV-CV ditulis tangan tahun 2010, 2011 gitu. Masih cukup banyak. Zaman sekarang masih ada, namun jumlahnya sudah amat sangat jauh berkurang. Nah, dari pertanyaan ini aku pengen jawab ya teman-teman, bahwa kalau CV ditulis tangan itu boleh-boleh saja. Tapi kita harus ingat bahwa jangan langsung tiba-tiba oke, aku akan putuskan CV tulis tangan. Ya nggak kayak gitu juga. Kita harus tahu kondisi-kondisi di mana kita harus menulis CV dengan tulisan tangan, bukan diketik. Nah, aku jelasin dulu ya teman-teman, hierarki urutan pertimbangan kita tuh kayak gini. Nomor 1, silahkan tuliskan CV dengan ditulis tangan apabila diminta demikian. Oke, jadi zaman sekarang nih, aku ngomongin 2022 dulu ya. Kalau misalkan di info lokernya di sana ada arahan, tidak hanya misalkan silahkan kirimkan lamaran ke sini, silahkan kirimkan lamaran dan dokumen lain ke sini, tapi di situ ada tulisannya misalkan silahkan tuliskan CV atau silahkan buat CV dengan ditulis tangan, maka ikuti. Oke, itu adalah pertimbangan kita nomor 1. Jika diminta baru dibuat ditulis tangan. Yang nomor 2, apabila tidak diminta, maka aku akan bilang sangat amat direkomendasikan untuk diketik saja. Kenapa? 1, menghemat biaya, jelas ya, menghemat waktu. Kalau ada error juga lebih rapi. Aku nggak meremehkan kemampuan nulis teman-teman. Barangkali dari beberapa teman-teman yang menonton video ini ada yang tulisan tangannya rapi. Aku respect terhadap itu. Namun zaman sekarang banyak sekali lowongan pekerjaan yang minta follow up-nya, cara melamarnya itu secara online. Lewat email, lewat website, lewat Google Form, lewat platform pencari kerja, bahkan dikirim lewat chat WhatsApp misalkan. Nah, semuanya itu bentuknya adalah data-data digital. Pada saat teman-teman membuat CV langsung di dalam bentuk digital, dikirim secara digital akan lebih mudah. Kalau teman-teman tulis tangan, dari tulis tangan, gimana nanti kalau ada error dan lain-lain? Dari tulis tangan, gimana nanti kalau ngerubahnya ke digital? Ya kan? Dari digital baru dikirim dan lain-lain. Gimana kalau misalkan teman-teman melamar pekerjaan yang sifatnya itu spesialis? Jadi setiap pengen ngelamar CV-nya ada beberapa bagian yang harus diubah. Apakah teman-teman nulis lagi dari awal semacam itu? Nah, efektivitas ini mulai dari pembuatannya sampai dengan pengirimannya yang membuat aku akan menyarankan bahwa apabila tidak ada arahan khusus untuk mengirimkan CV dalam bentuk tulisan tangan, maka buat saja secara online, nggak usah tulis tangan. Itu adalah hierarki nomor 2, urutan nomor 2. Dan yang nomor 3, apabila teman-teman sudah berusaha gitu ya, dari lokernya itu tidak ada permintaan tulis tangan, teman-teman tahu bahwa kalau nggak ada tulis tangan, hierarki nomor 2 adalah silahkan buat secara
diketik saja gitu kan. Tapi teman-teman sudah berusaha macam-macam, namun aku yakin di antara teman-teman ada yang memiliki keterbatasan. Misalkan jangkauan terhadap komputer, laptop, koneksi internet itu susah. Ada teman-teman kita yang ada dalam kondisi tersebut dengan alasan yang bermacam-macam. Dan teman-teman di sana sudah berupaya untuk mencoba mendapatkan itu semua. Coba cari punya saudara, punya tetangga, punya teman. Waktu itu ada yang datang ke kayak balai desa atau gimana gitu. Terus ada yang sampai kepikiran datang ke kantor polisi untuk minjam laptop buat ngetik. Itu aku pernah ada teman yang sharing semacam itu. Tapi apabila teman-teman sudah melakukan itu semua tapi tidak bisa, dan teman-teman sudah mengukur terkait dengan ini kalau kelamaan nyari-nyari malah nggak jadi-jadi padahal lokernya udah di depan mata, maka hierarki yang nomor 3 yang aku akan bilang adalah apabila teman-teman sudah mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari ya gimana caranya biar CV itu bisa diketik namun ada keterbatasan, maka aku akan menyarankan teman-teman boleh ditulis saja. Oke? Karena Bapak Ibu recruiter atau user gitu, nggak yang kayak strict amat kayak gitu nggak kok gitu. Pasti akan ada yang paham di sana. Ingat teman-teman, dulu pada saat masih banyak CV gitu ya ditulis menggunakan tulisan tangan bukan diketik, kan teman-teman mungkin udah pernah tahu ya istilahnya grafologi ya. Jadi ada ilmu yang mempelajari terkait dengan karakter seseorang berdasarkan tulisan tangannya. Nanti teman-teman boleh baca-baca dulu soal itu. Jadi pada momen itu gitu ya tulisan tangan itu akan kelihatan banget tuh. Kita bisa baca karakternya di awal. Pertimbangannya ya macam-macam ya, kayak ukuran huruf, ketebalan huruf, kemiringan huruf, jarak antar kata, jarak antar huruf, margin, tanda baca, dan lain-lain. Nanti teman-teman pelajari saja. Yang dari situ kita bisa membaca terkait dengan ini orangnya tipenya kayak gimana. Itu Bapak Ibu recruiter itu yang lebih jago semacam itu. Aku dari sudut pandang user ya teman-teman ya. Dan user pun juga ada yang bisa melakukan hal semacam itu. Sehingga kalau urutannya itu adalah tadi, kenapa kok ada yang tetap minta tulis tangan, atau yang selanjutnya adalah kalau sudah mengupayakan cara diketik nggak bisa, tulis tangan aja nggak apa-apa. Karena yang kita lihat itu tidak hanya skillnya teman-teman, tapi attitude di dalamnya. Attitude di dalamnya ini termasuk attitude dalam menuliskan lamaran, menuliskan CV, mengirimkannya, berkomunikasinya nanti semacam itu. Sehingga keseriusan itu bisa kita baca dari tulisan tangan teman-teman. Namun ini aku mau bilang juga bahwa kalau yang diketik berarti nggak serius ya, bukan itu juga gitu ya. Jadi ada kondisi di mana teman-teman patut untuk mencoba dengan cara ditulis karena memang diminta, atau kalau nggak diminta silahkan diketik, atau kalau misalkan teman-teman sudah berupaya untuk ngetik tapi nggak bisa karena ada suatu keterbatasan, maka teman-teman tetap boleh mencoba untuk mengirimkan yang ditulis tangan. Dan semoga teman-teman tetap bisa diproses dan apapun yang ditulis di sana membuat pembacanya yaitu recruiter tertarik untuk mengizinkan teman-teman, wah ini menarik nih, yuk aku undang lah biar aku tahu lebih banyak soal kamu, ibaratnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini jawabannya semacam itu dulu teman-teman. Apabila teman-teman ada pertanyaan lain atau ada sudut pandang lain, dipersilahkan boleh dituliskan di kolom komentar. Semoga teman-teman pencari kerja baik yang sampai dengan sekarang menuliskan lamaran dan CV dengan cara diketik maupun ditulis tangan mendapatkan pekerjaan impian segera. Demikian dari aku teman-teman, terima kasih.